Shalom, adik-adik remaja HKBP Menteng dimanapun berada yang mengikuti ibadah virtual pada hari ini dan segenap warga jemaat yang ikut beribadah. Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema Hidup dalam Didikan Tuhan. Bersyukur kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percaya kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Marilah kita ungkapkan syukur hati kita dengan memuji Tuhan dari Praise and Worship nomor 87, Datang ke Hadirat Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira, mengharap pertolongan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat kedua, Tabuh Gendang. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian hukum Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5, meski tak layak diriku. Kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1, berkumandang suara dari seberang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita baca secara bergantian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus. Jemaat kami undang berbangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta remaja ibadah Minggu tanggal 19 September 2021. Nama minggunya ialah Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman, Amang Pendeta Edwin Site, pelayan liturgis, Inang Sintuan Novida Hutagalung Boru Simanjuntak, song leader Dasya Siregar, pianis Tania Simarmata, gitaris Martinus Pardede, vionis Monica Simarwata, pewarta saya sendiri Eben Sihite. Pengumuman mohon disimak ya teman-teman. Hari Jumat tanggal 24 September jam 5 sore kita akan mengadakan PA remaja melalui Zoom ya, dengan link yang akan di-share mendekati hari hanya nanti. Jangan lupa ya teman-teman, ibadah remaja mulai jam 8 pagi di setiap minggunya melalui Zoom. Diingatkan lagi, persembahan ibadah kita melalui transfer ke rekening gereja yang akan disampaikan di layar pada saat persembahan nanti ya. Demikian warta remaja hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 4, tenanglah kini hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik kami, remaja khususnya, Shalom, salam sehat. Kiranya kita tetap semangat dalam menjalani masa-masa
pandemi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu minggu ke-16 sesudah Trinitatis, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat 15. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya untuk kita semua. Akibat-akibat kebodohan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan, dan tema minggu kita untuk minggu ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga adik-adik kami remaja, dari judul yang kami sampaikan tadi bahwa judul khotbah ini adalah akibat-akibat kebodohan. Akibat-akibat kebodohan. Jadi ada yang diakibatkan oleh kebodohan. Dan itu tadi sudah ditampilkan dari firman Tuhan yang kami bacakan tadi. Apa saja yang bisa diakibatkan oleh kebodohan? Nah, yang pertama tadi dalam ayat 12 dikatakan, bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Jadi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh orang bodoh yang dikatakan dalam nats ini tidak akan dapat merubah apa-apa, tetapi justru akan membuat dirinya sendiri menjadi rugi. Jadi tidak punya pengaruh apa-apa apa yang dikatakan oleh orang bodoh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya adalah ngaur. Perkataan yang keluar dari mulutnya adalah ngaur. Akhir bicaranya kebebalan yang mencelakakan. Jadi perkataan apapun yang dia sampaikan tidak punya arti gitu. Dikatakan tadi ngaur. Jadi tidak ada yang mau dipegang dari apa yang dikatakan oleh orang bodoh yang dikatakan dalam nats ini. Gitu. Dan bahkan dikatakan hasil bicaranya bisa mencelakakan. Gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomong dengan dia tidak nyambung gitu. Jadi sehingga menjadi mencelakakan bagi dirinya, bagi kita, atau mungkin bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga dikatakan tadi dalam ayat 14, banyak bicaranya, dia banyak ngomong. Kita tahu peribahasa yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi artinya bisa juga mencurigakan orang yang terlalu banyak bicara itu memang tidak punya arti apa-apa gitu. Sedikit bicara tapi dia punya isi, kira-kira seperti itu. Tapi digambarkan di sini salah satu ciri khas daripada orang bodoh dalam nats ini tadi dikatakan bicaranya banyak, nggak bisa diam.
Kemudian yang berikut dalam ayat 15, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Jerih payah orang bodoh artinya kerja kerasnya, sekeras apapun dia untuk melakukan sesuatu, tapi hasilnya adalah tetap hanya untuk melelahkan. Tidak akan memiliki arti apa-apa. Nah, keempat poin ini tadi memperlihatkan bahwa hidup orang bodoh menyusahkan, kan kira-kira begitu. Jadi hidup orang bodoh itu tidak ada enaknya, gitu. Selalu merugikan dirinya sendiri atau mungkin bahkan merugikan orang lain. Gitu. Dari 4 poin tadi itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa hidupnya selalu menyusahkan. Gitu. Nah, saudara-saudara atau adik-adik kami remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang dibahas tadi adalah orang bodoh. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang, bodoh seperti apa yang dimaksudkan dalam khotbah ini? Bodoh seperti apa yang dimaksudkan? Kalau kita tadi membaca, mengikuti apa yang kami bacakan tadi, bahwa khotbah ini adalah memperlihatkan sebuah perbedaan yang tajam antara orang berhikmat dengan orang bodoh. Gitu. Jadi bukan antara orang pintar dengan orang bodoh, bukan. Jadi yang dibahas tadi dari firman yang kami bacakan adalah orang berhikmat dan orang bodoh. Gitu. Jadi yang mau diperlihatkan adalah perbedaan yang tajam tadi antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Nah, maka dari apa yang kami sampaikan tadi kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud bodoh di sini bukan masalah intelektualitas, bukan masalah tidak pintar. Tetapi ini, kata bodoh ini adalah menunjukkan orang yang tidak berhikmat. Jadi ini adalah untuk menyampaikan kepada orang yang tidak berhikmat di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, oleh karena itu ini bukan soal sekolah atau tidak sekolah, tapi soal berhikmat dan tidak berhikmat. Jadi supaya kita lihat. Jadi fokus utama dari pembahasan khotbah ini adalah tentang orang bodoh yang tidak berhikmat tadi itu. Nah, maka nasihat yang mau diberikan pengkhotbah ini, firman Tuhan yang kami bacakan tadi kepada kita semua adalah ajakan kepada setiap orang atau ajakan kepada adik-adik remaja, jangan menjadi orang bodoh, kan itu. Atau jangan menjadi orang yang tidak berhikmat. Atau jangan menjadi orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi bukan soal dia punya intelektualitas atau tidak, dia sekolah tinggi atau tidak, tetapi bagaimana orang itu berhikmat di dalam perjalanan kehidupannya. Oleh karena itulah, maka tema minggu kita hari ini hidup dalam didikan Tuhan. Hidup di dalam didikan Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa hidup di dalam didikan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Nah, itu yang mau kita lihat nanti dengan perbedaan yang mau saya tunjukkan ini. Nah, ini adalah sekolah. Jadi di sekolah kita memperoleh didikan juga. Kita dididik, kita dituntun oleh guru. Jadi ketika kita duduk di bangku sekolah atau sekarang masih daring di rumah, itu tetap kita memperoleh didikan dari guru, tuntunan dari guru, supaya kita dapat merubah hidup, yaitu hidup yang lebih baik dari sudut pandang cara berpikir manusia. Jadi dia memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itulah yang bisa membuat dia merubah hidupnya sebagai orang yang sudah berpendidikan. Nah, yang kedua, sekarang dia dididik oleh Tuhan. Dididik oleh Tuhan. Tadi dididik oleh guru. Nah, kalau di sekolah tadi dididik oleh guru, maka dididik oleh Tuhan berarti dia berada di sekolahnya Tuhan. Jadi dia berada di dalam sekolahnya Tuhan. Artinya,
orang yang dididik oleh Tuhan, dia siap menerima didikan dari Tuhan. Dia harus siap menerima didikan dari Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan bertumbuh semakin dewasa secara rohani, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi itu bedanya. Jadi didikan Tuhan itu adalah bagaimana kita dapat siap menerima didikan dari Tuhan agar kita bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani, sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ini kan tantangan berat kita sekarang. Apalagi untuk adik-adik kami remaja, dengan gadgetnya, dengan teknologinya, dan juga dengan istilah anak-anak milenialnya. Jadi kita tidak dibatasi mau setinggi apa cita-cita kita tidak dibatasi mau setinggi apa kita untuk menuntut ilmu dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi ada satu sekolah lagi, ada satu didikan lagi yang harus kita terima, yaitu sekolah di dalam didikan Tuhan. Sehingga yang meningkat itu, yang berubah itu tidak hanya intelektualitas kita, tidak hanya tingkat kepintaran kita, tetapi tingkat kedewasaan berpikir juga harus juga ikut meningkat. Sehingga dari situlah nanti lahir yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang berhikmat itu. Jadi orang-orang berhikmat itu tidak hanya pintar, tetapi orang-orang berhikmat itu adalah dia memiliki kebijakan, dia memiliki hati yang baik, dia memiliki cara berpikir yang baik di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga kepintarannya dia bisa kelola, dia bisa manfaatkan kepada hal-hal yang baik. Sekarang kalau kita tidak mampu untuk membatasi diri kita dengan keterbukaan dari semua, dari gadget kita itu, kita sangat membutuhkan didikan Tuhan di situ. Supaya ada tetap jalur, ada tetap rel yang bisa mengarahkan kita bahwa ini yang baik, ini yang tidak baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, adik-adik kami dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para hamba Tuhan juga mengalami didikan Tuhan untuk mengoreksi tindakannya. Jadi hamba-hamba Tuhan juga Tuhan didik, misalnya Daud. Misalnya juga dalam perjanjian baru yang paling besar itu Rasul Paulus. Dan banyak lagi di dalam Alkitab kita. Sekalipun mereka itu adalah pilihan Tuhan, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka, orang-orang yang dia pilih, melakukan sesuatu itu tanpa adanya didikan, ajaran daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu dari kami bagaimanapun juga para hamba pilihan Tuhan, mereka ini kan bukan manusia super itu. Mereka ini kan juga bukan manusia yang tidak pernah salah. Mereka juga kan manusia yang pernah salah. Begitu pula dengan kita. Kita orang-orang percaya, kita juga mengaku percaya bahwa kita ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Dan kita sudah melayani Tuhan di gereja ini. Khususnya buat adik-adik kami juga remaja, telah memulai untuk melayani Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita di tengah-tengah gereja kita. Oleh karena itu Tuhan juga ingin mendidik kita, Tuhan juga ingin mengoreksi kita, Tuhan juga ingin memperingatkan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenarannya. Itulah yang menjadi pedoman hidup kita, dikatakan hiduplah di dalam didikan Tuhan. Hidup di dalam didikan Tuhan itu adalah bagaimana kita tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang percaya, yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu hidup dalam didikan Tuhan, baik itu di dalam banyak masalah, baik itu di dalam sakit penyakit, baik itu ketika kita menghadapi tekanan, baik itu ketika kita juga gagal, baik itu ketika kita juga sedang berjuang di dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam didikan Tuhan itu adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak gampang untuk berputus asa. Karena itu hidup di dalam didikan Tuhan,
Kita ingin semakin dewasa dan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah tipikal, itulah ciri-ciri hidup anak-anak Tuhan yang hidup di dalam didikan Tuhan. Jadi hidup hari ini, besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Besok harus lebih tangguh lagi dari hari ini. Jadi bagaimana kita hidup di dalam didikan Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita diingatkan juga bahwa orang-orang percaya bahwa anak-anak Tuhan, bahwa generasi-generasi gereja juga, kita diingatkan di situ. Kita tidak boleh anggap enteng, kita tidak boleh anggap remeh terhadap didikan Tuhan. Nah, kalau kita baca misalnya dalam Ibrani 12 ayat 5b hingga ayat 6, dikatakan di sana, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Artinya dalam perjalanan kehidupan ini, sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai generasi penerus gereja, adik-adik kami remaja juga, supaya melihat ini. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa tidak boleh anggap enteng terhadap didikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh melihat bahwa segala sesuatu, kesuksesan, keinginan hanya bisa kita raih dengan didikan yang di bangku sekolah, yang dididik oleh guru tadi. Kita juga harus melihat bahwa didikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini adalah penting. Supaya kita bisa menyaring, supaya kita bisa dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang pertama diingatkan oleh Tuhan. "Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa." Nah, jadi yang pertama tadi jangan anggap enteng, kemudian diingatkan jangan gampang berputus asa ketika engkau diperingatkan. Ketika engkau harus berjuang berat dalam perjalanan kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan mengasihimu. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan berarti semuanya menjadi beres, tidak ada masalah. Tetapi kita dikuatkan, kita terkadang dikuatkan dengan tantangan-tantangan di dalam perjalanan kehidupan itu. Itu sebabnya dikatakan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Harus tetap semangat. Kemudian dalam Amsal 3 ayat 11 hingga 12 dikatakan ayat 11, "Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan." Jadi pertama tadi tidak boleh anggap enteng. Kemudian yang kedua, tidak boleh menolak didikan Tuhan. Jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Jadi jangan menolak, kemudian jangan bosan. Kalau diperingatkan 3 kali sehingga jadi lari, dia menghindar. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Jangan bosan. Kemudian ayat 12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Jadi di rumah pun kalau kita ditegur oleh orang tua atau opung atau kakak atau siapapun, jangan langsung ada kebencian. Teguran itu adalah untuk memperbaiki kehidupan kita yang kurang baik. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk mengingatkan kita lewat firman ini. Oleh karena itu, maka hidup di dalam didikan Tuhan itu kita dapat melihat apa yang disampaikan di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi supaya kita lihat tadi dari firman Tuhan dari Pengkhotbah 10 itu, di mana perbandingan yang tajam antara orang berhikmat dengan orang bodoh, maka disimpulkan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ada 3 di situ penjelasannya. Kalau dikatakan takut bukan ketakutan. Jadi takut akan Tuhan bukan seperti kita takut melihat hantu. Jadi bukan seperti itu yang dikatakan takut di sini. Tetapi yang dikatakan takut di sini adalah bagaimana kita hidup beretika, bagaimana kita hidup bermoral, atau bagaimana kita hidup lebih baik karena kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa hidup ini adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga tidak ada orang yang tinggi hati, tidak ada orang yang sombong.
Tidak ada orang yang memegahkan diri di dalam perjalanan kehidupannya karena dia hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah bagaimana kita melakukan kehendaknya. Bagaimana kita melakukan kehendaknya. Sekali lagi kami bersyukur dengan pelayanan-pelayanan yang sudah dimulai oleh adik-adik kami, dan bagaimana kita meneruskan pelayanan ini juga di tengah-tengah gereja kita, bagaimana kita juga meningkatkan pelayanan-pelayanan kita ke depan untuk melayani Tuhan. Jadi harus kita ingat, kita melayani Tuhan di sini. Kalau kita melayani Tuhan, maka yang kita layani dan yang akan memberikan ganjaran akan pelayanan itu adalah Tuhan. Karena Dia yang kita layani. Oleh karena itu, itulah harapan kami juga kepada adik-adik kami remaja khususnya. Mari kita tetap di dalam semangat hidup di dalam didikan Tuhan. Pertama yang kita mulai adalah bagaimana kita melayani, tetap konsisten di tengah-tengah gereja kita. Dan pasti orang tua manapun pasti bangga melihat anaknya bisa melayani di tengah-tengah gerejanya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain nanti bisa juga lebih banyak yang bisa berpartisipasi aktif di tengah-tengah gereja kita untuk melayani Tuhan. Karena itulah panggilan kita, hidup dalam didikan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa mengingatkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih untuk anak-anak kami, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak remaja gerejamu ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam didikan Tuhan, sehingga di dalam dunia saat ini, tampilan dunia yang begitu maju, yang begitu hebat, tetapi kami percaya sepanjang mereka hidup dalam didikan Tuhan, sepanjang mereka hidup takut akan Tuhan, mereka akan bisa menjalani kehidupan ini. Mereka akan dimampukan untuk menguasai segala kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu biarlah mereka juga tetap senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ingatkan kami, baik melalui pelayanan gereja, demikian juga dengan para orang tua, untuk senantiasa turut aktif untuk mendoakan, mengingatkan, menuntun mereka menjadi anak-anak yang hidup di dalam didikan Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam perjalanan kehidupan, tatanan yang baru untuk proses belajar mengajar mereka yang harus tetap masih melakukan virtual atau daring. Kami percaya bahwa di dalam hikmat yang daripada Tuhan, mereka juga akan senantiasa tetap hidup sebagai anak-anak yang bertanggung jawab dalam kondisi apapun. Dan itu juga adalah menjadi persiapan-persiapan untuk masa depan mereka. Berkati juga pelayanan di tengah-tengah gereja ini, baik melalui para pendamping, agar semuanya juga berjalan dengan baik untuk peningkatan pelayanan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak remaja yang lain, biarlah kiranya juga mau melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini, agar kami secara bersama-sama untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa mereka berikan untuk Tuhan, untuk menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, biarlah mereka tetap di dalam penjagaan perlindungan Tuhan melalui kami para orang tua, dan juga melalui pelayanan-pelayanan gerejamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.